Betul. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta Pagi Pak John. Apa kabar Halo. semuanya? Luar biasa. Praise the Lord. Kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Ya. Ya. Baiklah. Kita mulai pada ini. Shalom semuanya. Selamat Ya, pagi. shalom. Shalom, selamat Salam pagi. sejahtera buat kita semuanya. Kita patut bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa ketemu kembali dalam acara ibadah doa pagi yang diadakan oleh Gereja CLCC. Baiklah, ibadah ini kita mulai, di mana ibadah ini akan dipimpin seorang ibu yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, siapakah dia? Inilah dia, ibu kita dari jauh, yaitu Ibu Rosalin dari Jerman yang memimpin ibadah ini sebagai host. Kami beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Praise Kristus. the Lord. Terima kasih. Amen. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Rosalin dan yang lain bisa dimatikan mic-nya. Terima kasih. Iya. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, shalom. Apa kabar? Ada sukacita Luar ya, biasa. pasti. Pasti. Ya, terima kasih kepada Bapak Yanto, koordinator kami yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di pagi yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan merawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di pagi hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Selasa 4 Juli tahun 2023 dan pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 AM di Hong Kong dan pukul 23 PM Jerman atau Nederland. Satu host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman dan kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, Praise and Worship. Dan ketiga doa profetik Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Dan keempat pengumuman Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo dan doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri dan keenam selesai. Sekarang kami akan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas hari yang indah ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang tulus. Jadikan segala perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga. Terima kasih berkat kemurahan-Mu kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon cintailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau sesama secara nyata, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan Bapak John. Praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang hidup,
Ya. Tuhan yang berkuasa ada bersama dengan kita semua. Cetak hasil besar dengan 20 bet. Klaim taruhan gratis Anda dengan Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Engkau hidup Tuhan, ada hari esok. Sebab itu kami tidak gentar, karena kami percaya ada hari esok. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan ya. Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, Dia bawa kita di dalam hadirat-Nya untuk kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kudusnya Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati. Suaranya hilang, Pak John, suaranya hilang. Tidak ada suara, tidak ada suara. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, aku tersungkur Hilang, suaranya hilang. Bisa mendengar suaranya. Oh Jesus, Oke, Pak John, oke. oh hadiratmu Yesus, dirasakan. Oh Hamba Yesus seluruh hatimu. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur
Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Buat hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kita datang tersungkur menyembah Yesus di dalam hadiratnya. Doa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan sebelumnya akan dinaikkan oleh Bapak Yonatan Punidi dari Kediri. Dipersilakan Pak Yonatan Punidi. Kejar apa aja? Keep kalem. Pesan Grab pasti hemat. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kau Allah satu-satunya bagi kami Tuhan. Kau Allah yang terhebat bagi kami Tuhan. Engkau puaskan hati kami dengan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Puaskan jiwa kami Tuhan dengan hadirat Engkau Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan nafas hidup pada hari ini. Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk hidup Tuhan, untuk menarik nafas kembali Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, berkat keselamatan yang telah kami terima Tuhan. Haleluya Tuhan, pimpin kami selalu Tuhan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Berkati beliau Tuhan dalam pelayanan beliau Tuhan. Berkati keluarga beliau, berkati anak beliau, berkati gereja kami GKI LCC Tuhan, agar tuayan jiwa-jiwa Tuhan, terutama semua gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, dan segala lawat kepada semua percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tanamkanlah firman itu dalam hati dan jiwa kami, sehingga firman itu tumbuh menjadi buah bagi. Terima kasih Tuhan, kami mendengar, kami akan sambut, kami akan taati firman. Kami Yesus Kristus, kami akan haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa. Sebelum firman Tuhan disampaikan sudah dinaikkan oleh Pak Yonatan Punidi dari Kediri ya. Tuhan berkati Pak Yonatan ya bersama Ibu Magdalena di Kediri ya. Amen. Amen. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan pagi ini. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib dan dahsyat yang akan Tuhan nyatakan buat kita semua yang hadir pagi ini. Amin. Rasakan pagi ini ada aliran kuasa Tuhan yang mulai mengalir dan sedang mengalir dan sudah mengalir dan menjamah tubuhmu, menyembuhkan engkau oleh karena firman itu Allah sendiri yang berkuasa, yang sedang berbicara buat kita semua di pagi hari ini. Mari kita lihat sebuah tema firman Tuhan di pagi ini adalah cara lebih mengenal Tuhan. Untuk lebih mengenal Tuhan itu dibutuhkan cara, saudaraku ya. Banyak orang bertanya bagaimana mengenal Tuhan. Nah, tentunya mengenal Tuhan itu ada caranya. Dan caranya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya pagi hari ini buat kita sekalian. Sebagai pendahuluan, sebagai pengantar untuk mengerti, memahami cara lebih mengenal Tuhan, terlebih dahulu kita akan baca dalam nats bacaan Alkitab kita di pagi ini. Terambil dari Yohanes 14 ayat 8 dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, bisa dengar ya? Ya, oke, sip. Bisa dengar? Bisa Pak. Kata Filipus kepadanya, ya, kata Filipus kepadanya, Tuhan itu sudah cukup bagi kami. Perhatikan saudara-saudara apa yang Filipus sampaikan kepada Yesus.
Apa yang dikatakan? Kata Filipus kepadanya, nya itu artinya Yesus ya, kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, disinilah orang yang mempunyai sebuah kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan. Selalu minta supaya ditunjukkan Bapa itu ya. Dan Yesus berkata bahwa kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, dan kalau kamu melihat Bapa, kamu juga melihat aku. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan, Tuhan akan menunjukkan itu kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Pertama, lewat firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, dari mana kita bisa mengenal Tuhan? Dari rohnya, roh kudus, roh Allah, roh Tuhan sendiri. Yang akan mewahyukan setiap firman yang kita belajar, yang kita pahami, saudaraku. Sehingga akhirnya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Ada orang pelajari firman, tapi tanpa pengurapan roh kudus. Akibatnya membuat mereka tidak bisa mengerti firman itu, saudaraku. Karena untuk mengerti firman itu lebih dalam dibutuhkan pengurapan roh kudus. Alkitab berkata pengurapan roh kudus yang akan mengajarkan kita sehingga kita bisa mengenal Kristus Yesus Tuhan, mengenal Allah kita dengan benar. Katakan amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, orang percaya yang merasa bahagia di hidupnya adalah dia yang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Katakan amin. Buat apa orang punya harta, orang punya semua yang dia miliki, keuangan, ekonomi, semua dia miliki, kemampanan dia dapatkan. Tapi dia tidak bisa mengenal Tuhan. Kitab Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini sesuatu yang sangat miris dan menyedihkan sekali, saudaraku. Ya, sungguh aneh tapi nyata. Nyata tapi memang aneh, saudaraku. Kenapa aneh? Karena sudah jadi umat Tuhan, bertahun-tahun pengikut jalan Tuhan, terdaftar di salah satu gereja tertentu, tapi tidak mengenal Tuhan Allah, saudaraku. Nah, kenapa dia tidak mengenal Tuhan Allah? Karena dia tidak diajarkan firman yang benar. Yang kedua, atau juga dia menolak firman yang benar yang diajarkan, sehingga membuat pengenalan kepada Allah itu kabur, ya, tidak lengkap, tidak komplit. Sehingga akibatnya dia itu hanya tahu tentang Tuhan itu sepotong-sepotong dari kata orang. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan itu secara berurutan, sehingga kita paham betul tentang siapa itu Tuhan Yesus Allah kita. Ya, kita mengenal dia secara utuh. Karena apa? Kita tidak pelajari sepotong-sepotong, kita pelajari itu secara berurutan, sehingga kita bisa memahami lebih dalam tentang kitab suci ini, saudaraku ya. Alkitab yang adalah firman Tuhan itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam kita mengenal Tuhan, kita akan dapat baca di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-4 sampai 6. Kalau kemarin pagi kita baru menyelesaikan pasal 9, nah pagi ini kita sudah masuk di bagian yang kedua ya, di pasal 10. Tadi malam itu bagian pertama. Di Yohanes 10 ayat 1 sampai 3 sudah dibahas kemarin, dan pagi ini pasal 4 ayat 4 sampai ayat 6, saudaraku. Kita temukan di sini, kita dapatkan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang apa, saudaraku? Tentang siapakah orang yang lebih mengenal Tuhan. Siapa dia, saudaraku? Mari kita lihat, adalah dia orang yang kepadanya Tuhan telah apa, saudaraku? Yang pertama ini, Tuhan telah memberi teladan yang benar dan baik sebagai panutan dan yang layak untuk diikuti. Soal bisa ikuti teladan yang benar itu, benar-benar itu harus jadi panutan ya, saudaraku. Kalau teladan itu tidak benar, tidak bisa dijadi panutan untuk diikuti ya. Seperti ini yang Yesus lakukan, dia memberi teladan yang benar, kemudian baik sebagai panutan dan layak diikuti. Kita lihat saudara-saudara, Yohanes 10 ayat yang keempat. Baik, bisa dibuka Pak Yanto? Ya. Ya. Sudah juga ini enggak dengar ini. Suara Pak kami dengar.
Oh iya, Ya, silakan Pak. jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan. Loh, apa sih? Sudah saya baca ini. Keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, perhatikan yang Yesus katakan, ini dia bicara tentang gembala yang baik ya. Jika semua dombanya, domba dari gembala itu telah dibawanya keluar, ngapain saudara dibawa keluar? Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Alasan apa? Mengikuti dia gembala itu yang baik karena mereka mengenal suaranya. Jadi saudaraku, lebih mengenal Tuhan itu yang pertama, siapakah orang yang lebih mengenal Tuhan? Dia adalah orang yang kepadanya Yesus telah memberi teladan. Yesus telah memberi teladan yang benar dan yang baik sebagai panutan yang layak untuk diikuti, saudaraku. Yesus cuma bukan sekedar ngomong aja, bukan sekedar berkata-kata saja, bukan sekedar teori. Tapi Yesus juga memberi contoh, memberikan teladan, saudaraku ya, sebagai panutan yang layak untuk diikuti. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang cuma asal ngomong tapi tidak bisa membuktikan ya, tidak menjadi teladan. Nah, bagaimana bisa saudaraku bisa dijadikan sebagai panutan? Tidak akan bisa untuk diikuti. Nah, ini orang Jawa bilang apa? Gajah dibelangkoni, ya. Bisa ngomong tapi tidak bisa melakukannya, saudaraku. Nah, hari ini kita belajar dari kehidupan Yesus. Dia adalah teladan yang baik, teladan yang benar, sebagai panutan yang layak saudara dan saya ikuti, saudaraku. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi dari sinilah kita bisa mengenal pribadi Tuhan sebagai satu sosok, satu teladan, ya, satu panutan yang kita bisa ikuti akan keteladanan dia, contoh yang baik, saudaraku. Nah, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, langkah iman yang kedua. Lebih mengenal Tuhan, saudaraku. Dan siapakah orang yang lebih mengenal Tuhan, saudara kasih Tuhan? Yang kedua, dia adalah orang yang kepadanya Tuhan telah menghadirkan. Ini yang kedua, Tuhan telah menghadirkan dirinya sebagai gembala domba dan bukan sebagai orang asing. Beda gembala domba dan orang asing itu, domba-domba itu terlatih setiap hari, setiap waktu dia mendengar suara gembalanya. Tapi kalau orang asing, dia tidak kenal, dia tidak mau mengikuti, malah domba itu lari, meninggalkan orang asing. Itu bedanya di situ ya. Kita lihat Yohanes 10 ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka inya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau untuk lebih mengenal Tuhan, maka saya percaya ini Tuhan sudah menunjukkan, dia menghadirkan dirinya sebagai gembala domba, gembala yang baik, saudaraku ya, dan bukan sebagai orang asing. Saudara kasih Tuhan, jadi yang pertama kita belajar dari keteladanan Yesus, yang kedua kita belajar dari bagaimana dia sendiri hadir di situ sebagai gembala domba dan bukan sebagai orang asing, saudaraku. Jadi ini hal yang membuat kita bisa mengenal gembala, domba bisa mengenal gembalanya itu karena setiap hari mereka kumpul. Orang Jawa bilang apa? Mangan nggak mangan, ngumpul, saudaraku ya. Itulah filsafat orang Jawa, saudaraku. Jadi tiap hari kumpul, jadi mengenal. Oh, ini dia kenal suara gembalanya. Dia kenal ini suara gembalanya yang setiap hari memberi dia makanan. Dibawa ke padang rumput. Setelah diberi makan kenyang, dibawa lagi ke sungai, ke air yang tenang, diberi minum. Sehingga domba itu hidupnya terpelihara, terjamin. Diberi makan, saudaraku. Tidak sampai kelaparan, tidak sampai kekeringan, saudaraku. Domba itu jadi sehat, jadi kuat, saudaraku. Dan domba itu aman kalau dia berjalan bersama dengan gembala. Bila mana ada binatang predator, binatang buas yang mencoba menerkam domba itu, maka gembala itu
akan maju dan dia melindungi dombanya. Nah, itulah gambaran dari Tuhan Yesus, gembala yang baik, saudara. Gembala yang baik dan gembala yang benar, saudara. Ini adalah hal yang kedua. Mari kita lihat untuk lebih mengenal Tuhan lagi, siapakah dia orangnya, yang kepadanya Tuhan telah, ini dia saudaraku. Yang kedua, tiga ini Tuhan telah mendengarkan, saudaraku ya. Tuhan telah memperdengarkan firman perkataan Yesus itu dalam perumpamaan ya. Ini memperdengarkan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6, Yohanes 10 ayat 6. Ya, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Nah, inilah saudara yang kasih Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan lagi, saudaraku, maka kepadanya itu Tuhan telah memperdengarkan ya. Tuhan telah menyampaikan firman-Nya. Saudaraku, ini saya benahi dulu ya, memperdengarkan. Ya. Orang yang kepadanya Tuhan telah memperdengarkan firman perkataan Yesus itu walaupun dalam bentuk perumpamaan. Dia bisa mengenal Yesus dari situ, saudara. Saudara kasih Tuhan, mustahil kita bisa mengenal Yesus tanpa mendengar firman Tuhan. Ya, itu mustahil, saudara. Kita bisa mendengarkan Yesus ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri, cara yang baik untuk kita bisa mengenal Yesus melalui firman yang disampaikan. Firman itu adalah suara Tuhan. Firman yang diperkatakan, yang diucapkan, yang disampaikan, telinga kita dengar. Oh, itu akan membuat kita bisa mengerti, kita bisa memahami bahwa inilah Yesus Tuhan kita. Ada di dalam firman-Nya, saudaraku, ya. Karena firman itu adalah pribadinya sendiri, saudaraku. Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan hilang. Tapi firman-Nya itu tetap kekal selama-lamanya. Ya, tahun lalu kita pelajari tentang everlasting gospel, yaitu Injil yang kekal, kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan. Dan tahun ini kita pelajari tentang iman yang kekal. Jadi iman itu datang dari kita mendengar firman Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita masuk kepada kekekalan, saudaraku. Kita hidup di bumi ini cuma orang Jawa bilang apa? Mampir ngombe ya. Numpang lewat, numpang minum. Setelah ngombe mau kemana? Nah, banyak orang nggak ngerti, nggak tahu, saudaraku. Setelah dia minum, dia mau kemana? Dia nggak ngerti. Tapi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman itu, kita ngerti, oh, Tuhan ini bawa kita kepada kekekalan. Yesus berkata dalam Yohanes 14, bahwa aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke sorga di mana Bapa di sorga itu berada. Ke rumahnya yang kekal, dia menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di bumi ini kita masih punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang lagi, bukan dari kata si A, kata si B, tapi benar-benar kita temukan pribadinya dalam firman-Nya. Katakan amin ya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, dari lebih mengenal Tuhan. Yang pertama, hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Suaranya didengar karena mereka mengenal. Jadi ini bagi orang percaya, seperti gembala ini, suaranya didengar oleh domba-dombanya. Karena mereka mengenal suara gembala itu. Kita lihat ya, Yohanes 10 ayat 4. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia ini adalah gembala yang baik, berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Kenapa domba-domba itu mengikuti gembala yang baik? Karena mereka mengenal suaranya.
Jadi ini hasil dari orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Suaranya itu sebagai gembala itu didengar ya, karena domba-domba itu mengenal suaranya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku ya. Yang kedua, ini hasil yang kedua, untuk lebih mengenal Tuhan bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia dekat dengan gembalanya. Sementara orang asing, dia tidak kenal, malah dia jauh, saudaraku. Dia menjauhkan diri dari orang asing. Karena bagi dia merasa ini bukan gembalanya, dia merasa tidak nyaman, saudaraku ya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang kelima. Ya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Amin. Apa yang membedakan antara gembala yang baik dan orang asing? Kalau gembala yang baik, suaranya domba-domba itu dengar. Karena setiap hari domba-domba itu memanggil, gembala memanggil nama-nama domba-domba itu ya. Dan setiap hari mereka dengar, oh mereka tahu ini ciri khas gembalanya. Kalau suara orang asing mereka tidak kenal, maka mereka lari meninggalkan orang asing itu. Ya, itu bedanya di situ. Jadi disinilah Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang ingin lebih mengenal lagi Tuhan, saudara, orang percaya yang taat pada firman Tuhan itu dia akan dekat. Dia akan dekat dengan gembalanya, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tahu gembala itu memperhatikan kapan waktunya dia diberi makan, kapan waktunya dia diberi minum. Dia tahu bahwa dia aman bersama dengan gembala. Jadi ketika ada binatang predator, binatang buas menyerang domba itu aman ya. Aman karena dia didekat dengan gembala, saudara. Yang kemarin saya sudah sampaikan, gembala itu ada dua istilah yang dipakai. Satu memakai kata poimen ya. Coba katakan poimen. Poimen itu artinya memelihara. Yang kedua melindungi. Yang ketiga merawat, saudaraku, sehingga domba itu aman bersama dengan gembala. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan, istilah yang kedua yang dipakai yaitu kata bosko. Bosko itu artinya memberi minum, memberi makan. Jadi sama seperti kalau kita berjalan dengan seorang bos, ya Bapak Ibu sekalian, dia sudah pasti dia akan tahu ini waktu makan, dia akan mengajak kita makan, saudaraku ya. Entah di rumah, entah di mana, di tempat di mana kita pergi, saudara. Jadi kita jalan dengan gembala itu, kita diberi makan, kita nggak sampai kelaparan. Ya, itu luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kita lihat yang ketiga yang terakhir. Bagi orang yang percaya taat pada firman, saudaraku, dia itu adalah orang yang mengerti. Dia mengerti maksud dari Yesus. Apa yang Yesus katakan dia ngerti. Dia ngeh. Sementara yang lain, saudaraku, yang kasih dalam Tuhan, dia tidak mengerti apa yang dikatakan. Nah, itu bedanya di situ. Kalau domba, dia ngerti apa yang menjadi tujuan gembala. Kalau bukan, saudaraku, dia tidak akan ngerti. Mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka jangan kepada mereka. Amin. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan. Jadi Yesus menyampaikan dalam bentuk perumpamaan ya kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, saudaraku. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Namun bagi orang-orang yang begitu cinta Tuhan, seperti kita ini yang menjadi murid Tuhan, kita ini domba-domba, kita mengerti apa yang menjadi maksud daripada Yesus. Saudara kasih Tuhan, inilah yang membedakan di sini ya. Jadi ketika kita benar-benar rindu sekali ingin mengenal Dia, kita tentu pasti bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Saya berdoa supaya pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Meskipun hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam beban berat, engkau dalam kesesakan, engkau mengalami berbagai macam badai kehidupanmu. Tetap engkau percaya bahwa engkau tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Engkau ngerti, engkau manut, engkau turut aja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, sebagaimana doa Yesus berkata, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi.
Itu orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, saudaraku. Dan dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ibadah-ibadah seperti ini, baik pagi maupun malam, itu adalah kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita bisa bertumbuh iman kita, saudaraku. Iman kita jadi kuat, iman kita jadi stabil. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah diajarkan dengan firman-firman yang benar, ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, sebagai peneguhan firman Tuhan di pagi ini, ya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami di pagi hari ini, melalui semua tugas pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Kami sudah duduk di bawah kaki-Mu untuk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ayat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu, biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan, kami telah disapa oleh Tuhan, bagaimana cara untuk kami mengenal Engkau dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tolong kami lewat firman Tuhan di pagi hari ini, untuk kami terus datang kepada Tuhan. Lewat ibadah-ibadah kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah gembala kami, dan kami adalah domba-domba-Mu, karena kami mengenal Engkau, karena kami adalah domba yang senantiasa mau dengar-dengaran kepadamu. Biarlah Roh Kudus tolong kami dalam hidup kami, supaya kami terus setia dan setia mendengarkan suara-Mu, lewat panggilan-Mu, lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan tiap-tiap hari, secara khusus di Zoom, baik pagi maupun malam, bahkan ibadah-ibadah di jemaat-jemaat kami. Bapa, bahkan waktu yang ada dalam hidup kami mau pakai untuk terus dekat dan melekat kepada Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati akan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Ferdinand, yang luar biasa dipakai Tuhan dengan kesetiaan yang Tuhan taruh. Hikmat dan kuasa pewahyuan Kau terus berikan bagi hamba-Mu. Hamba-Mu terus duduk dan menggali isi hati Tuhan lewat firman yang akan disampaikan buat kami semua. Biarlah hamba-Mu menjadi berkat untuk kami semua, bahkan setiap orang yang dilayani untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Beli Hukubun. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Beli Hukubun, ya, dari Kota Jayapura, Papua. Ya, puji Tuhan. Baiklah, kita akan kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Yonatan yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Billy yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkatilah keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Oh ya. Shalom.
Salam semuanya. Shalom, Pak Rudi. Selamat pagi. Sekarang kita masuk untuk menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang hidup dalam kebenaran, setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Rudi Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Rudi dan Bros. Amin. Ya, Terima amin. kasih Pak Terima John. kasih Pak John. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Ibu Joyce. Ya. Terima kasih Ibu Rosalin. Ya, sama-sama. Bilang Pak John. Lain. Apa-apa ya. Pengumumannya hilang. Silakan. Oke. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 7. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO
Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting. Harapan Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam dengan memberikan kasih tanda jempol. Net Pak John. Nyalakan mujikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday bulan Juli 2023 Bapak Pendeta John MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 10 bulan Juli 2023 anak Candi putranya Bapak Romi Halomoa Lubis di Surabaya. Tanggal 18 bulan Juli 2023 Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 21 bulan Juli 2023 Ibu Tini Chandra Lesen, ibunya Ibu Indri dari Sidoarjo. Tanggal 24 bulan Juli 2023 Gereja CLCC HUT. Tanggal 29 Juli 2023 Bapak Glory Theoliu dan Ibu Rosalin Jerman ulang tahun pernikahan ke-57 tahun, luar biasa, amin. Siap lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih kepada Ibu Joyce yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat.
Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, kami kembalikan kepada Bapak Koordinator, Bapak Yanto, yang akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah memimpin ibadah pada. Terima kasih menjadi host. Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Papi, Opa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Joyce Putirai. Terima kasih. Dan kepada terima kasih bisa senyum, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Weli, Ukupun. Terima kasih Bu Weli. Ya, Tuhan memberkati. Dan kepada Bu Sinta, terima kasih. Dan yang terakhir, terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Kita semua telah diberikan santapan rohani. Banyak Bapak Pendeta atas pelayanannya, kita dukung terus dalam doa. Di mana Bu Sinta, saya kira sudah sehat. Berkat doa kita semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih kepada semuanya yang hadir. Tuhan memberkati. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Rosalin dari Jerman. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Yanto yang dipakai Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Bapak John. Oke, praise the Lord. Mari kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan menaikkan doa. Sebelum kita akan menaikkan doa, kita naikkan pujian penutup dulu ya. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kagum kepadamu, dan kami percaya Engkau mendengar doa kami di hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus sebagai lagu penutup kita di pagi hari ini. Some wonder when I, in awesome wonder, consider all the worlds thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how
that God, His Son, our Spirit, I scarce can take it in, that on that cross, would you lift your voice? Come on. He bled and died to take away my sin. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou How great Thou art. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Haleluya, Jesus Christ. All adoration in Him proclaim, my God, how great Thou art. Oh yes, this is my soul, my Savior God, to Thee. Oh, we sing you, how great Thou art, how great Thou art. Oh, we sing, this is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Come on, for the last time tonight we sing out. This is my soul, my Savior God, to Thee. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan satu dalam doa di pagi hari ini. Tuhan kita yang ajaib ada di sini, Dia mendengar setiap seruan doamu. Mari bangkitkan imanmu, kuatkan hatimu, mantapkan hatimu bersama Yesus. Ada mujizat yang sedang terjadi di hari ini. Haleluya. Tetap percaya bersama dengan Tuhan, mujizat ajaib terjadi di pagi hari ini. In the name of Jesus, terima sekarang. Engkau yang sakit, terima kesembuhan pada pagi hari ini. Tuhanlah penyembuhmu, Tuhanlah pemulihmu di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, imani pagi hari ini. Engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Aku berkata pada pagi hari ini, untuk pergumulan Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, untuk permohonan doa bagi cucu Arsenio, engkau sehat, engkau pulih, engkau sembuh, tidak muntah-muntah lagi di dalam nama Yesus. Engkau bisa makan dengan baik, dengan lancar, pencernaanmu berjalan baik,
kesehatanmu bertambah baik dalam nama Yesus, dan juga bicara komunikasi menjadi lancar, menjadi baik, dan menjadi semakin indah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau penyembuh bagi anak Arsenio, cucu Ibu Weli Hukubun. Kami percaya kuasa-Mu sudah bekerja bagi Arsenio dan juga untuk cucu Kasih dan juga Aldo yang mengikuti tes Pantover pada besok ya Tuhan Yesus, tanggal 5 Juli. Kami doakan Tuhan sertai dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dia boleh lulus dengan baik dan dia bisa diterima menjadi anggota polisi. Terima kasih, kami doakan Pak Wahyu dan Ibu Sinta, berkati pekerjaan mereka, karir mereka, semua Tuhan tagihan-tagihan yang Tuhan belum dibayarkan, semuanya berjalan lancar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk juga masuk ke Dewan Legislatif. Tuhan sertai Pak Wahyu, berikan dia Tuhan Yesus pertolongan dengan cara ajaib Tuhan bekerja saat ini juga. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Bu Weli dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan engkau. Aku berkata dalam nama Yesus, jantungmu sehat. Dalam nama Yesus tidak ada lagi batuk-batuk, tidak ada lagi virus, tidak ada lagi kuman bakteri yang menggerogoti tubuhmu. Di dalam nama Yesus semuanya sudah berakhir. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, juga sembuhkan Bu Rosalin. Di bulan ini dia akan juga menghadapi dokter dan kami percaya Tuhan sudah urapi dokter untuk menolong Bu Rosalin sehingga tidak ada hal yang menakutkan, membahayakan. Semua berjalan lancar. Makasih Tuhan, kuatkan hatinya, teguhkan imannya dalam nama Yesus. Doakan Tuhan berikan perlindungan bagi Pak Bluri, Bu Rosalin di usia mereka yang bertambah suntuk, dan di bulan ini pun mereka juga merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-57. Tuhan terima kasih buat orang tua terkasih kami yang Kau sudah pelihara mereka bersama anak mantu cucu di Jerman. Kau terus jaga lindungi seperti Kau menjaga biji matamu sendiri ya Tuhan. Makasih cukupi semua yang mereka butuhkan, berkat-berkat secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi Pak Bruri, Bu Rosalin. Tuhan, pembayaran-pembayaran yang dari orang-orang yang belum dibayarkan, biarlah Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan, sehingga mereka bisa membayar kepada Pak Bruri dan Bu Rosalin, sehingga mereka boleh hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan berkati Ibu Sandra, pulihkan kesehatannya. Tuhan tolong dia untuk komunikasi dengan baik, bicara dengan jelas dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Engkau yang mengulurkan tangan menjamah Ibu Sandra dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Untuk Pak Sony, Bu Serli, dan Bu Sarah dan keluarga mereka, berkati Tuhan anak-anak mereka dan studi karir pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Rencana kedatangan ke Indonesia Tuhan berkati Pak Brody, Bu Rosalin, percaya semua dalam perlindungan, tuntunan, dan Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan jalannya, dan kami boleh bertemu secara tatap muka, kami boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu, tanah-tanah yang mau dijual, Tuhan tolong, supaya semuanya Tuhan kirim pembeli dengan harga yang terbaik dan memuaskan. Dalam nama Yesus, tetap percaya Pak Brody, Bu Rosalin, Tuhan akan pakai engkau di hari usia yang bertambah senjani, menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Engkau akan melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu dan cucu-cucumu dalam perlindungan Tuhan, dan mereka semua akan menjadi murid Tuhan. Untuk Pak Yanto kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, bahkan jantungmu sehingga tidak ada yang membahayakan dalam nama Yesus. Tuhan juga menolong Bu Yani bersama semua anak mantu cucu di Lawang. Berkati pekerjaan mereka, berkati karir mereka ya Tuhan, keuangan mereka Tuhan berkati. Untuk anak Juna kami doakan dalam nama Yesus, dia tidak sesak nafas lagi, dalam nama Yesus tidak muntah-muntah lagi, dia sudah sehat, sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan Bu Joyce Putirai, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, jangan takut, tetap percaya, mujizat masih ada bagimu. Tuhan jamah engkau, Tuhan pulihkan engkau, segala sesuatu akan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan berkati akan suamimu, untuk kesehatannya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan damai sejahtera, kebahagiaan. Tuhan kau bersama dengan suami dan anak mantu cucumu dalam nama Yesus. Semuanya terpelihara, sempurna. Tuhan, satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Kami doakan Wawan, Tuhan jamah Wawan, menjauhkan hati yang keras, memberikan dia hati yang lembut, hati yang taat. Roh takut akan Tuhan menguasai Wawan bersama dengan istrinya. Dalam nama Yesus, pulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain, antara anak, orang tua, menantu, mertua, dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya keuangan mereka, ekonomi mereka dipulihkan Tuhan, untuk pekerjaan
pekerjaan Pak Umar yang ada di Banjarmasin pun, kami percaya Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya, order omset bertambah dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena. Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan. Akan ada terobosan-terobosan ajaib, akan ada pemulihan, akan ada berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Sebab Engkau sudah berjanji orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, anaknya yang sudah berpaling kepada keyakinan yang lain, Tuhan saatnya dia akan kembali kepada Tuhan, Bapa yang baik, dan kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Berkati Ibu Sinta, pulihkan kesehatannya, pulihkan segala sesuatu, keuangan, ekonomi, semua dipulihkan, diberkati. Anak-anak Yohan, Cindy James, berkati dalam nama Yesus. Kami doakan Pak Darmawan Lim, sembuhkan dia ya Tuhan di kota Medan, sembuhkan teman pendetanya, sembuhkan dia Tuhan. Kalau Engkau sudah sembuhkan Pak Darmawan, Engkau juga sembuhkan temannya pendeta ini. Tuhan, terima kasih, kami doakan Ibu Ongkyo Kim, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Tuhan Ibu Monica Cinyo dari Nganjuk, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga Ibu Desi, sembuhkan anak-anakmu yang kondisi kesehatan terganggu, Ibu Lea Siwalete. Tuhan sembuhkan, dalam pulihkan mereka dalam nama Yesus. Juga Ibu Ratna Marlina, pulihkan, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Warni Utami, sembuhkan dia, pulihkan kesehatan mereka. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami di pagi hari ini. Mari saudara kasih nama Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah mengalami kemenangan, mengalami terobosan ajaib dalam keuangannya. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua waktu Indonesia, dan selamat malam Pak Bruri, Bro Salim. Ya, selamat malam Pak Jon. Selamat pagi, Bu Sinta, Pak Pak Yanto, Pak Yonatan, Terima kasih Pak Yanto. Terima ya, kasih Ibu Bu Joyce, Sinta. Bu Weli, Terima kasih Ya, Bu Salim. ya, Terima kasih Pak Yonatan, Ya. Magda ya, semangat. Terima Bro kasih Bro Joyce. Salim, Bu ya. Weli. Bu Joyce, Terima kasih Pak Terima Jon. kasih Atas Pak doa-doanya. Yanto. sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Ibu Amin. Madalena. Bu Sinta ketemu ya. Semuanya Ya, Tuhan amin. Terima kasih, Bu Rosalie. pada pagi ini. Ya. Tuhan, shalom Ya. buat kita semua. God bless you Shalom. all. Shalom semuanya. God bless you Salam buat semua di rumah ya. Sampai Ya, jumpa terima lagi. kasih. Terima Sampai kasih jumpa nanti semua. malam. God bless Ya. you. Bye-bye. Oke. Bye bye. Bye. Ya. God Bye-bye. morgen. Yuk. Mungkin sare Pak Bruri, Bro Salim. Oh ya. Oke. Ya. Selamat beraktivitas ya. Ya, praise the Lord. Amen. Iya.